dalam hidup batal, najis. Sholat businya berdarah, batal, itu namanya dalam mulut. Begitu juga mata dan telinga. Telinganya itu merasa kayak ada air pas diginiin. Darah, baca lagi ya. Wa inna maju ila dakhilu dzalika kawahirihi, hanya saja dijadikan bagian dalam hal tersebut, yang di bagian dalam hidung, mulut, mata dan telinga, kawahirihi, sama seperti bagian luar, sama seperti bagian. Kenapa kok bagian dalam hidung malah bisa membatalkan sholat? Di dalam nggak kelihatan. Kata ulama, bagian dalamnya hidung, mulut, mata dan telinga itu sama seperti bagian luar. Makanya kalau ada barang najisnya itu bisa menjadi batal. Itu kayak tadi lagi sholat, mimisan, kayak ada air digini, nama dia darah, batal sholat. Begitu. Bikhilafi guslil janabati wa nahwiha, berbeda halnya dengan mandi junub dan seumpamanya. Kenapa berbeda? Ligilaghi amrin najasah, karena susahnya perkara najis, itu soal mandi junub. Nah, menjadi batal dengan catatan tadi kejatuhan najis, illam tulqa halan, jika najis itu tidak dilepas seketika itu. Maksudnya seketika itu bagaimana? Ay qabla mudi aqalli tuma'ninati, sebelum berlalunya paling sedikitnya tuma'ninah. Tuma'ninah paling sedikitnya berapa? Bacaan subhanallah. Jatuh najis, baru sadar ketika sudah 5 detik. Orang baca subhanallah kan paling sedetik. Subhanallah, benar sedetik saya. Nah kalau udah lebih dari sedetik baru sadar kok ada teh cicak, batal. Tapi kalau dia ngeh, jatuh langsung digini menempel, itu masih belum batal. Itu masih belum batal. Jadi dia itu masih belum. Halo, begitu itu masih belum batal. Dengan catatan tadi tumakninah. Tapi kalau engahnya udah lebih dari melewati batas tumakninah, batal. Paham maksudnya? Kayak tadi itu sholat, engah ada barang najis jatuh, amal dia langsung digini, itu nggak batal. Tapi kalau engahnya udah melebihi tumakninah, najis ini batal udah. Karena batasnya hanya tumakninah. Ngelempar begini tadi, tumakninah. Kayak tadi kejatuhan langsung begini, itu nggak batal. Tapi kalau udah lewat tumakninah, batal sholat. Itu pun menyingkirkan barang najisnya min ghairi hamlin, tanpa dibawa. Maksudnya tanpa dibawa ini bagaimana? Ini penjelasannya. Kamar sebagaimana lawadho'a, seandainya ada orang meletakkan usbu'ahu, jari jemarinya, ala hajarin, di atas batu. Orang meletakkan jarinya di atas batu. Tahtahu najasatun, di bawah batu itu ada najis. Wanajjaha, dan orang itu menyingkirkan najis, bihi, dengan jari jemarinya, min ghairi hamlin lahu, tanpa membawa kepada batu. Ya, jadi semisal ini batu nih, ini misalkan batu, ya, ada barang najis yang dibilang gak dibawa nih begini. Begini. Ini namanya gak dibawa. Menyingkirkan najis dengan jari jemarinya tanpa membawa Kalau begini bawa ada. Kalau bawa nih begini namanya. Paham ya? Ini begini. Itu namanya min ghairi hamli. Nah maka tadi sholatnya menjadi tidak batal
dia tidak membawa si najisnya, jadi begini dari antum gitu. Ini begini. Dan seketika sebelum masa habisnya tumanina. Jadi seukuran orang membaca subhanallah. Paham ada gambaran ya? Saya kasih contoh lagi, misal kalau contohnya toing langsung paham soalnya. Toing lagi ini contohnya. Sekolah jatuhan barang najis, baru ngeh udah tai batal batal. Tapi kalau toing sholat melihat ketika itu melihat, itu nggak batal. Kenapa? Karena belum melewati batas tumanina dari jatuhnya najis ke baju. Itu begini. Jadi kalau ke tangan itu langsung dilibasin aja begini. Ya sholatnya kagak batal. Tapi kalau saat ngehnya baru entar-entaran melebihi batas tumanina batal sudah sholat. Itu begini. Nanti kita jelaskan lagi lebih lanjut tentang masalah min ghairi hamli, tanpa membawa. Semoga barokah manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.